di acara yang, saya adakan. Pada kesempatan kali ini, boleh minta tolong apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau suara saya terdengar dengan jelas boleh kasih tanda jempol atau kasih emotikonnya supaya saya tahu? Oke, jelas ya? Jelas Puji jelas. nama. Oke, puji nama Tuhan. Jadi sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan dulu mengenai peraturannya acara hari ini. Siang ini memang acaranya informal, artinya acaranya nggak benar-benar serius gitu ya, karena ini kita mau belajar, kita mau workshop. Nah, apa bedanya training dengan workshop? Kalau training kan satu arah ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menggabungkan antara training dengan workshop itu. Jadi, saya akan mengajar kepada teman-teman semua berbagi bagaimana menggunakan split cam untuk optimalisasi video dengan baik dan, nanti juga teman-teman silakan coba ya. Kalau teman-teman, sudah download split cam itu sangat bagus, jadi nanti langsung bisa apa namanya, langsung bisa praktek gitu ya. Langsung bisa praktek seperti bagaimana, apa namanya, prakteknya seperti sebentar, ada yang perlu saya setting. Ya, teman-teman jadi nanti bisa praktek sendiri langsung mengenai bagaimana split cam-nya. Jadi nanti teman-teman langsung coba di komputernya masing-masing ya. Nah, itu harapan saya dan yang belum download silahkan download dan sebentar saya akan mulai. Sebelumnya saya ingin sapa dulu teman-teman sahabat-sahabat saya dari tim persekutuan doa dari berbagai macam paroki yang ada di KAJ. Selamat datang. Dan saya juga ucapkan selamat datang. Kalau saya lihat pendaftarannya ada yang dari Bandung, ada dari Purwokerto, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Surabaya, banyak juga ya. Selamat datang Surabaya. Selamat datang juga buat teman-teman yang dari Filipina, Makati, ada yang bergabung juga dengan kita siang hari ini. Juga selamat datang juga saya sapa buat sahabat-sahabat dari Melbourne. Terima kasih udah bergabung dari Kota Baru, dari Tangsel, dan dari paroki-paroki dari daerah-daerah lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan pada kesempatan kali ini kita akan langsung saja mulai dan topiknya cukup lumayan agak berat ya. Topiknya cukup lumayan agak berat. Cuman saya mau cerita dulu bagaimana latar belakangnya kok bisa ada pelatihan hari ini. Latar belakangnya adalah dari semenjak bulan Maret kan kita sudah memasuki masa pandemi dan persekutuan doa online juga sudah mulai banyak diadakan. Oh ya, saya lupa mau menyapa juga sahabat-sahabat saya dari Abba Love Ministry, dari teman-teman dari Protestan. Terima kasih sudah bergabung, mendukung, support saya untuk sama-sama kita belajar ya. Terima kasih, selamat bergabung teman-teman semua. Eh, ya, jadi balik lagi bahwa kita sudah mulai ibadah online, persekutuan doa online, dan saya udah banyak berbagi, udah ada 2 kali, udah bahkan lebih kalau dihitung udah lebih dari 2 kali saya mengadakan pelatihan mengenai persekutuan doa online atau ibadah online seperti ini. Nah, lalu, dari berbagai macam permintaan dari berbagai macam pihak diperlukan juga training untuk yang advance, dalam arti bagaimana sih mempersembahkan sebuah tampilan yang baik gitu ya, sebuah tampilan yang baik sehingga kita bisa lebih menarik gitu ya, persekutuan doa kita atau ibadah kita lebih menarik. Dan salah satu yang saya temukan adalah split cam. Sebenarnya split cam ada yang terbaik bukan, sebenarnya bukan yang terbaik. Cuman split cam ini banyak kelebihannya ya. Nah, salah satu yang kelebihannya dari split cam ini adalah apa? Kita bisa meniadakan atau kita dapat untuk tidak menggunakan fitur share screen ya. Oke. Minta tolong teman-teman tolong bantu di-mute, di sini ada tim saya dari Kendu Coaching, mungkin dari Anwar bisa bantu saya untuk mute unmute ya. Thank you War. Nah, jadi sekali lagi kita bisa menghindari pemakaian share screen. Kenapa menghindari pemakaian share screen? Karena seperti contoh kalau saya mau share screen, sekarang saya mau share screen ya, ada momen di mana nanti teman-teman akan melihat sesuatu yang hitam dulu gitu kan, nggak langsung seperti ini. Nah, ada momen seperti ini gitu ya. Nah, momennya nggak oke kan, ya, tampilannya kurang baik gitu lah. Nah, bagaimana kita bisa meniadakan
share screen ini kita ganti dengan menampilkan apa yang ada di video kita sekarang dengan aplikasi program namanya SplitCam. Lalu kekurangannya lagi selain mengenai share screen, kelemahannya adalah ketika kita sedang share screen, layar kita itu harus penuh, betul ya? Dan ketika kita membuka program-program lain, nanti akan muncul di layar peserta kotak-kotak warna abu-abu, garis-garis, pernah merasakan itu ya? Kalau teman-teman yang pernah jadi host, pasti pernah dikomplain nih sama umatnya. Ya, Pak atau Bu, itu ada kotak-kotak gitu ya, karena si host sedang membuka aplikasi-aplikasi lain. Nah, itu ketahuan banget, ketara banget. Nah, dengan SplitCam ini kita nggak perlu. Ya, dan SplitCam ini bisa hanya kita gunakan hanya menggunakan satu monitor doang. Dalam arti kalau kita cuma punya laptop ya laptop doang. Ya, karena kan dalam Zoom kan kita tahu kita bisa menggunakan ada second monitor, bisa monitornya bisa 2 atau 3 monitor gitu ya. Nah, saya tuh nggak pernah pakai monitor kedua. Saya cuma pakai satu monitor, yaitu monitor yang nempel di laptop saya sekarang. Ya, jadi saya nggak pernah pakai 2 monitor. Tapi bisa pakai SplitCam. Ya, nah ini yang saya mau berbagi kepada teman-teman semua. Nah, nanti kalau teman-teman mau mencatat silahkan ya. Kalau mau mencatat silahkan. Nanti ini juga pengajaran ini di record. Cuma nanti kalau teman-teman yang mau recordingnya mungkin nanti bisa hubungi saya gitu ya. Lebih lanjut lagi untuk informasi untuk mendapatkan recordingnya. Ya, nah sekarang saya akan mulai lanjut. Sebelum kita lanjut, saya ingin kita semua untuk kalau saya lihat dari pendaftaran kita semua adalah murid-murid Kristus gitu ya. Oke, saya ingin membuka dengan doa. Untuk teman-teman dari gereja non-Katolik, saya izin mohon untuk saya memimpin dengan cara Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu siang hari ini kau kumpulkan kami untuk kami sama-sama mau berbagi, belajar mengenai SplitCam yang dapat meningkatkan persekutuan doa kami atau ibadah kami menjadi lebih baik lagi. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan berbagi dan kiranya kuat kuasa Roh-Mu boleh hadir dan memenuhi setiap hati hamba-Mu ini dan di balik setiap kelemahan yang ada dalam diri hamba-Mu ini. Berkati juga sahabat-sahabat hamba-Mu ini yang ada di dalam ruangan Zoom ini yang ingin belajar, semoga mereka juga mendapatkan sesuatu dan kami mampu berkonsentrasi sampai akhirnya sehingga kami dapat mengaplikasikannya di dalam gereja kami, dalam persekutuan doa kami. Demikianlah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan lewat perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus untuk yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, siap untuk belajar ya. Teman-teman semua nanti gini, kalau ada yang nggak ngerti, karena ini acaranya bebas ya, karena kalau ada yang nggak ngerti, atau misalnya saya ngajarnya kecepatan gitu ya, silakan Anda unmute dan Anda ngomong, Pak Tony stop dulu gitu, atau Bro Tony stop dulu, saya mau nanya masalah ini gimana gitu ya. Ini kita acaranya bebas aja ya. Tapi tolong disiplin juga ya, kalau lagi nggak bertanya tolong di mute mic-nya. Oke. Teman-teman semua saya akan mulai berbagi kepada teman-teman semua mengenai apa yang kita mau pelajari pada siang sampai sore hari ini. Ya, saya akan ganti. Oh ya, ada yang nanya sama saya, ini saya pakai 2 kamera. Iya, saya pakai 2 kamera sekarang. Saya pakai kamera webcam, ada di sebelah sini, ya. Di sebelah sini nih. Ya, ini kamera webcam saya. Sedangkan kamera yang ini, yang sekarang teman-teman melihat, ini adalah kamera dari handphone saya. Saya kebetulan pakai aplikasi Iriun Webcam. Jadi saya pakai 2 kamera. Ya, Iriun Webcam buat saya taruh di Zoom, sedangkan yang untuk webcam yang eksternal saya pakai untuk di SplitCam supaya enak gitu ya. Nah, oke, teman-teman semua kita akan mulai belajar ya. Lihat tadi ada pergantiannya ya. Dari saya seperti ini, saya pakai Irion webcam, gitu ya. Saya mau masuk slide, saya cukup hanya 1 klik saja pindahin ke kamera ke SplitCam langsung berubah. Nah ini salah satu kelebihan SplitCam. Cepat pergantiannya bahannya. Oke, saya akan mulai bahas dulu. Kita akan mulai satu persatu kita bahas di sini. Ya, mengenai SplitCam for Zoom. Nah,
Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, latar belakang saya bagi yang belum kenal ya, kayaknya perlu memperkenalkan diri. Saya saat ini, oke, teman-teman kalau melihat di sini kok kelihatannya kok buram ya, hurufnya ya, betul ya? Oke, hurufnya buram karena memang split cam ini ada sedikit kelemahannya ketika sinyal kurang bagus di tempat saya atau di tempat Bapak Ibu, memang huruf-hurufnya lebih kelihatan nggak jelas ya. Oke, lalu split cam ini juga nggak boleh capek. Nanti saya kasih tahu, capeknya itu kita bisa ngelihat capeknya itu di mana gitu ya. Nanti kita bisa ngelihat. Saya akan tutup dulu beberapa aplikasi saya supaya split cam saya nggak lelah karena komputer itu harus selalu fresh ketika kita menggunakan split cam. Sebisa mungkin jangan terlalu banyak aplikasi yang dibuka ya. Saya akan tutup dulu. Mohon maaf teman-teman yang mau komunikasi saya lewat apa namanya? Lewat WhatsApp mungkin nggak bisa ya. Sebentar. Sebentar ya Pak, Ibu, sebentar. Ini supaya tampilannya lebih oke. Saya akan menutup beberapa program yang penting, yang nggak penting gitu ya. Kayak tadi saya lagi buka WhatsApp, saya lagi buka Photoshop, saya lagi buka eh, apa yang lain-lain, itu sangat pengaruh. Sehingga membuat CPU kita atau cara kerja komputer kita lebih berat sehingga hurufnya atau tampilannya kurang jelas. Mungkin saya bacakan saja. Saya pekerjaan saya sebagai seorang founder dan CEO dari 69fashion.id bersama dengan partner saya dari sini juga Antoni Setiawan. Lalu saya juga trainer dan konsultan di PT Kendu Coaching. Saya juga online content creator di Gnobi, sales and communication specialist. Jadi saya banyak memberikan training mengenai komunikasi dan lain sebagainya. Lalu saya juga sebagai seorang edu trainer dan konsultan. Jadi saya banyak di bidang pendidikan, sekolah-sekolah gitu ya sebagai konsultan dan trainer di beberapa sekolah. Apalagi online ini sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan dan juga saya sebagai sales and marketing coach itu di dalam dunia profesional. Sedangkan di dunia pelayanan saya member atau anggota dari komunitas Kairos. Saya juga pewarta dari BPK PKK KAJ, yaitu di Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Saya juga pengajar di SPBI Sekolah Pujian Bina Insani untuk sekolah yang mendidik para WL singer dan pemusik seperti itu. Lalu juga saya seorang worship leader, pemusik dan penulis lagu. Mungkin itu perkenalan sekilas. Ya, lalu kenapa harus split cam? Saya akan mulai bahas teman-teman semua kenapa harus menggunakan split cam. Nah, ada 4 poin penting yang saya ingin bagikan, kenapa kok kita harus menggunakan split cam, kenapa kok bukan aplikasi yang lain, kenapa harus split cam gitu ya. Nah oke, saya langsung langsung saja jawab, kenapa kita harus split cam, yang nomor pertama adalah karena gratis. Ya, karena banyak program-program di luar sana ya kayak Vmix, ada segala macam itu berbayar. Ya, ada juga OBS Studio, cuman OBS Studio berat ya. Nah, lalu yang kedua, kenapa split cam pengganti share screen? Kita bisa mengganti fitur share screen ada di Zoom dengan split cam dengan lebih mudah. Kayak sekarang saya nggak pakai share screen, tapi saya pakai split cam. Ya. Lalu berikutnya lagi optimalisasi video. Video kita tampilannya lebih optimal dengan menggunakan split cam. Lalu yang ketiga, mudah, praktis, cepat, dan menarik. Sangat mudah penggunaannya, praktis juga, selama teman-teman tahu, nanti sebentar lagi kita mau belajar, cepat dan menarik, pergantiannya itu cepat, seperti itu ya. Oke. Lalu berikutnya lagi, saya ingin memberitahukan urutan yang tepat. Banyak orang udah menggunakan split cam, terus sudah gitu dia udah buka Zoom, dia buka split cam, tapi kok nggak bisa gitu ya. Nah, nggak bisa berfungsi split camnya di Zoom-nya. Nah, itu karena urutannya salah. Jadi saya ingin berbagi di awal-awal ini gimana caranya untuk supaya split cam bisa berfungsi dengan semua fitur-fiturnya dengan baik ya, yaitu dengan caranya pastikan ini saya menampilkan wajah saya dulu ya. Ini salah satu fitur yang bisa dilakukan oleh split cam.
Ya, jadi yang pertama adalah urutannya harus tepat. Yang pertama adalah dimulai dari Anda menyalakan komputer atau laptop, ya. Lalu yang kedua, setelah Anda nyalakan komputer atau laptop, pastikan webcam aktif dan berfungsi. Ya, webcam harus aktif dan berfungsi. Jadi yang kedua adalah aktifkan webcam. Kalau Anda pakai iRun webcam seperti saya, ya oke, silahkan. Yang ketiga adalah siapkan konten. Jadi ini belum buka split cam loh. Siapkan konten, PPT, PowerPoint gitu ya, video atau musik dan lain-lain. Ya. Yang keempat adalah baru masuk ke program split cam. Yang kelima, silakan setting setiap scene di dalam split cam. Scene itu apa nanti saya akan jelaskan. Baru yang keenam nyalakan Zoom. Ya, buka aplikasi Zoom. Oke, saya mungkin akan ini komputer saya terlalu lelah karena dari tadi cukup agak-agak ini. Jadi mungkin untuk yang ini saya akan ganti dulu sebentar ya Bapak Ibu. Supaya tampilan buat Bapak Ibu lebih enak. Saya pakai share screen dulu untuk sementara. Karena nunggu komputer saya lebih lebih aman gitu ya. Oke. Nah ini urutan yang tepat untuk kita menggunakan split cam. Jadi jangan salah gitu ya. Jangan salah, jangan kebalik. Kita seringkali kebalik-balik gitu loh. Ya, zoom-nya nyalain dulu baru nyalain split cam ya percuma gitu loh. Ya nggak akan kebaca apapun yang kita siapin. Atau kadang-kadang nyalain split cam dulu baru nyalain webcamnya, eksternal webcamnya, sama juga nggak akan berfungsi. Ya lalu setelah itu kita akan masuk ke bagaimana cara split cam download dan settingnya. Nah, ya sama seperti waktu saya memberikan pelatihan tentang Zoom, bagaimana menjadi host, bagaimana membuat sebuah PD online menarik, pelatihan yang sudah beberapa kali saya lakukan. Seringkali kita kan setelah kita membuat sesuatu itu atau setelah mendownload sesuatu kita pikir langsung aja pakai gitu ya. Nggak bisa ya. Kita pertama-tama harus terlebih dahulu untuk men-settingnya gitu loh, baca dulu aturan pakainya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan split cam, kita harus mau diatur dulu setting split cam-nya setelah download gitu ya. Nah, cara downloadnya seperti apa? Nah, cara downloadnya adalah Anda dengan masuk ke splitcam.com, ini caranya, dan Anda mungkin kebanyakan udah melakukannya. Lalu begitu Anda klik bagian ini nih, ada bagian yang free download ini ya. Kalau laptop Anda Mac, ya Anda langsung otomatis sama si Splitcam di-download yang versi Mac. Tapi kalau laptop Anda Windows seperti saya pakai Windows 10 ya langsung ke download versi Windows. Maka akan muncul tampilannya seperti ini. Thank you for downloading dan Anda langsung ke download gitulah. Dan system by default splitcam.com akan langsung mengikuti kita punya spek komputernya yang mana. Ya, jadi dia langsung mengikuti seperti itu. Nah, lalu berikutnya lagi akan muncul setelah Anda buka aplikasi Splitcam selalu muncul tampilan seperti itu. Betul ya? Coba tolong angguk-angguk atau boleh kasih jempol kalau semuanya muncul di komputernya masing-masing tiap kali buka Splitcam. Ya, ini adalah suatu warning atau peringatan dari Splitcam bahwa ada perbedaan resolusi antara setting di laptop kita dengan setting yang ada di Splitcam. Ya, ada perbedaan. Nah, kita nggak usah panik. Ini wajar, ini normal, kita klik OK saja. Nah, begitu kita klik OK, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini, tampilan split cam, ada My Project di situ. Lalu Anda mendapatkan scene 1, 2, 3, 4 seperti contoh di layar. Ya, Anda bisa mendapatkan 4 scene. Saya masih belum bisa menjawab pertanyaan dari seorang teman. Ya, kebetulan Pak Yonatan Nugroho mendownload Splitcam, lalu dia bisa mendapatkan 6 scene. Saya nggak ngerti ya, komputernya mungkin terlalu canggih ya, terlalu hebat ya. Lebih hebat dari komputer saya, dia bisa dapat 6 scene. Saya coba download berkali-kali, saya cuma dapat maksimal 4 ya. Oke, bagi teman-teman yang bisa dapat 6 scene, saya ucapkan selamat, berarti Anda komputernya mahal ya, gitu. Kalau komputer saya masih belum semahal itu, jadi tadi aja masih berbayang-bayang ya, karena speknya masih kurang. Nah, lalu berikutnya lagi, setelah Anda masuk sana, akan masuk, di situ ada tanda tambah. Nah, ada tanda tambah. Begitu Anda
pilih tanda tambah, klik tanda tambah, maka di sini adalah tanda tambah ini fungsinya untuk apa? Untuk memasukkan medianya. Ya, Anda harus tahu di sini. Setiap scene Anda tinggal masukkan medianya, nanti saya akan bahas satu persatu. Lalu di fitur ini ada apa lagi? Anda lihat di sini ada fitur, nah ini, ada fitur CPU. Nah, kalau teman-teman ada yang lagi buka split cam, sekarang coba lihat split cam-nya. Di situ ada CPU, lalu ada persentase. Sebelahnya ada RAM. Coba boleh lihat split cam teman-teman di komputernya masing-masing. Nah, di situ nanti ada persentase yang turun naik, turun naik, turun naik. Kalau saya sih turun naik. Kenapa? Karena scene saya full, gitu ya. Kebetulan scene yang saya pakai full, jadi turun naik, turun naik. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan lelah atau tidaknya komputer Anda. Ya, jadi tolong dicatat teman-teman, di situ persentase di situ sangat penting menentukan ya apakah komputer Anda lelah atau tidak. Pak, lelahnya itu seperti apa sih? Nah, kalau persentase CPU-nya itu di atas 10%, berarti komputer Anda sudah cukup lelah sehingga tampilan split cam akan kurang bagus seperti tadi saya. Ya, tadi saya waktu menampilkan split cam kurang bagus ya. Kenapa? Karena komputer saya udah lelah, terlalu lelah di atas 10. Hari sekarang aja udah saya tutup lumayan nih. Tadi sekitar 14, 15, sekarang udah turun ke angka 6, 7, 8, 9, masih oke. Jadi yang bagus itu rate-nya di bawah 10%. Ya. Rate-nya yang bagus CPU-nya itu di bawah 10%. Lalu RAM-nya itu RAM-nya itu biarkan saja karena RAM itu juga pengaruh memang ya. Kalau Anda yang punya RAM-nya 2 giga, laptopnya itu cukup lumayan agak berat. Ya, cukup lumayan agak berat. Jadi caranya gimana supaya ngakalin supaya nggak terjadi seperti itu ya, seperti yang tadi saya lakukan ya, kurangi penggunaan aplikasi-aplikasi lain. Ya, karena itu akan sangat mengganggu. Lalu scene-nya kalau bisa jangan terlalu banyak. Itu juga akan sangat banyak mengganggu. Seperti itu ya. Nah, ketika scene-nya sudah Anda kurangin, program-programnya sudah Anda kurangin, nah itu nanti dia persentasenya akan menurun dengan sendirinya. Lalu ada aplikasi apa lagi di sini? Ada aplikasi yang namanya itu, stream setting. Ya, ada fitur stream setting. Jadi lewat split cam ini kita bisa langsung streaming ke YouTube atau ke beberapa channel streaming lain. Contoh, begitu kita klik misalnya streaming setting, itu akan muncul. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di situ ada add channel ya. Ada add channel. Nah, ada add channel. Saya nggak akan bahas yang restream. Oke, kalau Anda pengen tahu settingan restream nanti di YouTube ada banyak, disesuaikan dengan kebutuhan video Anda. Nah, kalau add channel itu di sini ada berbagai macam channel Anda bisa streaming dari YouTube, dari Facebook juga bisa. Ya, Anda bisa menggunakan split cam untuk langsung streaming. Tapi sekali lagi, kualitasnya seperti apa? Bagus nggak? Bagus. Ya, kalau langsung dari split cam bagus. Tetapi Anda harus ada program yang perlu di-download lagi, yaitu namanya virtual audio cable. Sekali lagi namanya virtual audio cable. Itu harus Anda download supaya Anda bisa streaming keluar suaranya. Karena kalau Anda nggak mengeluarkan nggak mendownload virtual audio cable, Anda nggak akan bisa langsung streaming ke YouTube. Ya, Pak di Zoom juga bisa, kan Pak? Langsung streaming di YouTube? Ya bisa. Cuman memang kualitas gambar videonya nanti akan sangat berbeda gitu ya, akan berkurang. Nah, lalu saya ada lupa menjelaskan, saya ada lupa untuk memasukkan bahan. Silakan Anda kalau yang punya split cam, Anda buka aplikasi split cam Anda, di sebelah My Project itu Anda ada garis 3 ya. Anda klik garis 3 di sebelah My Project. Ini saya akan hentikan dulu share screen-nya. Oh ya, ada yang chat, ada yang pakai Windows 8, Windows 8 nggak bisa. Betul, Windows 8 nggak bisa pakai split cam. Minimum pakai Windows 10. Ya, Windows 8 nggak bisa. Tapi kalau Anda masih mau belajar nggak apa-apa. Nanti siapa tahu ada dapat berkat dari Tuhan Yesus bisa beli laptop baru Windows 10. Nah, bisa dipakai ya. Nah, teman-teman semua, untuk yang punya split cam boleh langsung dicoba masuk ke aplikasi split cam Anda. Di sebelah My Project itu ada garis 3 ya, ada garis 3. Saya mau coba di aplikasi split cam saya masih bisa nggak? Coba, saya mau share screen saya. Bentar. Mudah-mudahan sekarang udah bagus. Tadi soalnya agak agak burem. Oh,
Maaf. Ya, oke. Teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman lihat di aplikasi Splitcam ya, ini saya sedang berbagi ya. Ini sekarang saya sedang berbagi layar. Nah, Splitcam juga bisa berbagi share screen seperti ini. Nah, di sebelah My Project ini, oke, saya matikan dulu virtual kamera saya. Oke. Di sebelah My Project sini ada titik garis 3, Anda klik. Oh, nggak muncul ya? Oke, berarti nggak bisa. Maaf. Oke, Anda lihat di aplikasi Anda masing-masing aja ya. My Project ada garis 3, Anda klik, di situ ada setting. Anda klik setting, begitu Anda klik setting, di situ ada tulisan general, lalu default canvas size and FPS. Apa itu? Itu adalah resolusi layar di Splitcam Anda. Ya, kalau Anda yang punya VGA card-nya kecil atau spek komputernya lemot gitu ya, kecil, itu Anda bisa mengubah resolusinya. Yang standarnya itu 1280 kali 720, Anda bisa ganti ke 640 kali 360. Tapi resikonya adalah kualitas gambar di zoom-nya menjadi kurang bagus. Ya, memang karena ini sangat tergantung sekali sama RAM dan VGA. Ini penting di sini. Ya, saya juga VGA-nya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, RAM-nya saya cuma 4, jadi memang agak sedikit punya problem juga saya menggunakan split cam. Ya, nah saya lanjutkan lagi teman-teman. Kita langsung lanjut ke ya bahan lagi supaya saya lebih cepat. Nah, ketika Anda sedang mengklik tanda tambah di media layers akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, ada beberapa hal yang bisa Anda bisa pelajari. Di sini ada web kamera. Nah, begitu Anda klik web kamera, akan muncul pilihan 2 macam kamera. Kebetulan kan tadi saya bilang saya pakai external webcam dan ada kamera yang dari bawaan laptop. Nah, ini akan muncul 2 kamera ini. Anda bisa memilih. Untuk scene yang pertama Anda pakai kamera yang mana. Ya, kebetulan kalau saya selalu pakai yang external web kamera. Saya nggak pernah pakai kamera laptop. Kenapa? Karena kualitasnya kurang baik. Lalu berikutnya, di situ ada IP kamera dan browser. Saya nggak akan bahas. IP kamera itu kalau teman-teman, contohnya IP kamera itu kalau CCTV, contoh misalnya ya. Nah CCTV itu ada beberapa kan memang pakai IP kamera. Ada IP, kode IP-nya. Itu bisa dimasukkan juga ke situ, kodenya langsung bisa ditampilkan di split cam. Lalu ada juga di situ share screen. Contoh tadi saya udah coba share screen, melihat bagaimana sih screen yang saya misalnya contoh saya sedang mengajar gitu ya, saya ingin teman-teman semua melihat layar saya itu cuma tinggal modenya share screen. Jadi apa yang partisipan lihat adalah sama dengan apa yang saya lihat. Itu share screen. Lalu ada lagi di situ ada share window. Nah, share window inilah kita mau membuka PowerPoint, kita mau share screen apa dari PowerPoint, mau apa lagi? Iriun webcam, kalau pakai Iriun webcam bisa juga dari sini ya. Nah, munculannya akan muncul seperti ini. Ketika kita share window, akan muncul add window capture. Nah, di situ ada pilihan, ada tanda panah itu, Anda tinggal klik aja, nanti akan muncul program mana yang akan Anda munculkan. Ya, semudah itu. Anda tinggal pilih dan Anda klik add. Ya, saya akan bahas dulu menu-menu dulu ya. Lalu setelah itu ada mikrofon. Nah, mikrofon itu adalah untuk audio input. Sekali lagi ini saya nggak pernah pakai. Saya nggak pernah pakai ini. Kenapa? Karena memang saya hanya menggunakan split cam untuk Zoom meeting. Saya nggak pernah menggunakan split cam untuk langsung live streaming. Tapi ini diperlukan kalau teman-teman mau langsung live streaming. Ya. Nah, berikutnya lagi ada sistem audio. Sistem audio itu artinya adalah akan memunculkan seperti ini yang ada di bawah itu ya, sistem audio. Ini juga sama, kebutuhannya adalah kalau teman-teman mau menggunakan split cam untuk live streaming. Nah, lalu ada di sini lagi image. Split cam juga memungkinkan teman-teman untuk berbagi image. Ya, berbagi image. Image-nya seperti apa? Bisa macam-macam, mau PNG, mau image yang
bentuknya apa namanya JPEG gitu bisa juga. Nah ini contoh saya akan berbagi kepada teman-teman. Saya akan menggunakan, saya kasih contoh penggunaan split cam. Saya akan ganti dulu ke split cam. Ya ini saya udah pakai split cam sekarang ya. Udah lebih jelas ya sekarang pakai split cam ya, karena saya udah tadi udah tutup program dan udah mulai komputernya udah mulai seger lagi gitu ya. Nah sekarang saya mau tambahkan gambar. Saya cuma tinggal, saya kebetulan sudah menyiapkannya. Saya membuat gambar seperti saya seakan-akan pembawa berita gitu. Bisa nggak? Bisa. Ya, saya cuma tinggal seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini di bawah ini. Tony Chan, coach and trainer, di situ ada apa namanya IG saya. Nah ini bisa Anda masukkan, Anda buat aja filenya, image, bentuknya kebetulan saya bikin JPEG, PNG gitu ya, PNG, dan saya bisa masukkan ke sini, tembus dia. Kalau PNG kan transparan backgroundnya ya, ini bisa. Ini contoh, saya bisa masukkan image seperti ini. Atau saya bisa juga memasukkan image-image lain, ya. Contoh saya mau memasukkan image-nya apa ya, logo deh, logo salah satu persekutuan doa misalnya ya. Atau misalnya saya memasukkan logonya, saya punya logo apa di sini, contoh logo Perduki. Nah, contoh ya, nah, kebetulan yang nongol aja logo Perduki. Saya cuma tinggal masukkan, tadi saya cuma tambah image, masukkan logo Perduki, muncullah logo Perduki di sini. Ya, Anda bisa taruh ini, Anda bisa besarin semau Anda ya sebagai logo. Ini contoh ya. Ini bisa Anda lakukan di split cam. Lalu mungkin Anda juga mau menambahkan lagi image. Ini kebetulan PNG ya. Filenya paling bagus memang PNG. Biar kesannya kayak kita lagi online di TV gitu ya. Ada tanda, ada kode live-nya. Oh bisa juga ya. Kita cuma tinggal geser-geser di split cam-nya. Ya, ini langsung muncul seperti ini. Ya, praktis ya. Ini lebih bagus, ini untuk menambah apa namanya, menambah daya tarik lah kalau kita bikin ibadah atau PD online. Atau saya juga mau menambahkan, misalnya ada nama di bawahnya. Misalnya saya waktu itu pernah pelayanan sama brother saya, brother Rofi misalnya. Nah saya mau naruh nih, mau naruh nama saya dan nama Rofi di bawah video saya sehingga biar tampak lebih keren gitu ya. Bisa. Nah contoh seperti ini. Kebetulan ini udah ada logo PD-nya gitu ya. Nah ini bisa juga. Nah ini teman-teman bisa buatnya di mana? Buatnya bisa di Adobe Photoshop. Ya, kalau ada yang mau nanti belajar Adobe Photoshop bisa nanti hubungi saya aja. Nanti saya bisa ajarin. Ya. Nah, lalu kalau teman-teman perhatikan di split cam itu selalu ada muncul ada mata ya, gambar mata ya. Nah, gambar mata itu Anda bisa klik dan Anda bisa tutup mata-matanya. Nah, ini seperti ini. Saya tinggal menutup mata-matanya dan munculkan lagi. Ya, sesimpel itu. Jadi layer per layer bisa dibuka tutup. Hanya satu klik doang. Ini sangat sangat penting buat saya. Kadang-kadang saya menjadi worship leader dalam sebuah persekutuan doa online sekaligus jadi host. Nah, supaya saya nggak bingung ya, saya lakukan hal seperti ini. Hanya one click, one click, one click, one click, semua muncul. Gitu ya. Sesimpel itu teman-teman. Oke, kalau ada yang mau nanya silahkan langsung unmute aja. Bro mau nanya bro. Ya silakan. Itu lu buat yang virtual backgroundnya itu sama split cam itu gimana ya? Karena di tempat gue itu kalau misalnya split cam tapi lu ada virtual backgroundnya gitu. Oke, bagus. Thank you. Pertanyaannya bagus. Oke, jadi gini, tampilan saya di split cam itu adalah tampilan green screen. Jadi split cam itu saya cocok apa gini, split cam itu memang udah bisa kawin sama Zoom. Bisa dikawinin sama Zoom. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau melihat, nanti saya akan kasih tahu bahwa tampilan saya itu di split cam itu munculnya akan seperti tanpa saya menggunakan virtual background. Tampilannya yang muncul di split cam itu adalah tampilan seperti ini. Ini tampilan saya, latar belakang saya hijau. Ya, tampilan saya seperti ini. Tapi split cam itu mampu membaca virtual background. Jadi teman-teman atur virtual background-nya tetap di zoom, tapi tampilan di split cam-nya akan tetap hijau. Nanti lihat
ya di bahan-bahan berikutnya ya pertanyaannya bro. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Sekarang saya akan ganti kamera lagi coba ya. Nggak usah deh, langsung aja. Karena udah lumayan enteng sekarang split cam-nya. Nah, sekarang saya mulai berbagi lagi. Ya, lanjut ya. Nah, ada lagi di sini video. Nah, teman-teman juga bisa masukin video. Video biasanya saya memasukkan video apa di split cam? Saya memasukkan video opening. Video opening sebelum PD saya bisa masukkan di split cam. Ya, video petunjuk cara menjadi umat yang baik seperti itu saya biasa menggunakan pakai split cam juga. Nah, ketika Anda sudah memilih video, Anda cuma tinggal pilih videonya. Ini contoh ya. Saya membuat video buat acara yang seminar menjaga stamina roh. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui dalam video ini. Video yang Anda masukkan itu bisa looping. Looping video itu artinya setelah videonya berakhir, dia akan mulai lagi dari awal. Nah, caranya adalah kalau Anda lihat, perhatikan di sini, di bagian sini nih, di bagian habis waktu ya, time, itu ada tanda panah yang berputar seperti ini. Ini adalah tandanya looping. Nah, teman-teman silakan diklik, dipastikan ini aktif, warnanya putih. Jadi videonya akan terus looping. Nah, udah. Ada yang perlu disetting, di zoom-nya ada yang perlu disetting. Supaya suara yang sudah kita atur di dalam video ini bisa muncul. Ya, supaya suaranya bisa muncul di zoom, gimana caranya? Ada yang perlu disetting. Settingnya di zoom, pada saat di zoom, Anda klik yang sebelah gambar mic ini diklik, lalu di sini akan muncul mikrofonnya adalah split cam. Nih, akan muncul ini. Pastikan ini di checklist. Jadi, pastikan kalau Anda menaruh video di split cam, ya, mikrofonnya dipindahkan ke split cam juga. Supaya suaranya bisa keluar di zoom. Dan kualitasnya juga udah cukup baik, udah bagus. Nggak perlu, kalau kita kan mungkin Anda tahu ya, kalau misalnya kita mau kita mau share video klip di Zoom kan kualitasnya jelek. Kalau kualitasnya mau bagus, kita harus share computer sound dan kita harus mengaktifkan yang click optimize for video clip sharing gitu kan, for sharing video clip. Itu kan harus kita checklist ya di window share screen. Nah, di split cam ini nggak perlu. Anda cukup cuman memilih mikrofonnya yang split cam, itu udah kualitasnya udah bagus. Ya, nanti saya kalau masih ada waktu saya bantu, saya akan demokan caranya, hasilnya. Tapi silakan teman-teman mau nyoba sendiri juga boleh. Ya. Nah lalu berikutnya lagi, ya, nah itu saya udah kasih tanda. Yang merah ini penting, ya. Nah lalu apalagi di sini kita bisa slideshow. Slideshow ini apa? Slideshow ini kalau teman-teman mau menggunakan split cam untuk menampilkan foto-foto. Ya, kadang-kadang kan dalam beberapa acara kita mau menampilkan slide-slide foto-foto kita gitu ya, foto-foto grup, foto-foto arisan, foto-foto waktu kemarin ini jalan-jalan ke Bali misalnya seperti itu ya. Nah, teman-teman cukup tinggal klik slideshow, lalu buka foto-foto yang ada itu, foto-foto yang mau di slideshow itu Anda cuma tinggal diklik Ctrl A biasanya, select all, lalu open, dan itu by otomatis split cam akan menampilkan. Jadi nggak perlu lagi menggunakan PowerPoint untuk kita bikin video slideshow. Kalau bisa ya lebih bagus, tapi split cam juga udah cukup gitu loh. Untuk menampilkan video-video, gambar-gambar gitu ya, jalan terus simultan. Ya, itu bisa. Oke, saya lanjut lagi. Di sini ada teks. Nah, Anda juga bisa memasukkan teks di split cam ini. Nah ada cumannya lagi ya. Teksnya saya kurang suka ya, kurang suka. Kenapa? Kualitasnya kurang bagus, kurang tajam hurufnya. Saya lebih suka memunculkan teks itu menggunakan, saya bikin file di PowerPoint atau pakai Adobe Photoshop gitu ya. Nah, lalu saya tinggal pakai share image yang udah ada teksnya. Saya lebih suka menggunakan fitur teks itu karena teks yang di split cam ini kurang tajam, dan kalau komputer kita speknya nggak tinggi-tinggi banget gitu ya, itu
biasanya teksnya akan ngeblur hasilnya, ngeblur ya. Nah, lalu lanjut lagi, kita sekarang lanjut ke topik berikutnya, bagaimana kita setting PowerPoint di dalam Splitcam. Kan tadi ada salah satu fiturnya adalah share window, lalu kita bisa share PowerPoint kita. Nah, ini untuk pengajar, para pewarta yang pada hari ini juga bergabung dengan saya, ini sangat penting banget ya, bagaimana kita bisa mengajar, mewartakan firman Tuhan, atau mau men-share teks lagu gitu ya, gimana caranya setting di Splitcam PPT-nya. Ini saya memberikan contoh, saya punya satu materi coaching class for leaders. Ya, misalnya materinya ini, coaching class for leaders. Nah, kalau Anda sudah punya, pertama Anda siapkan dulu PowerPoint-nya tentu saja. Nah, setelah Anda menyiapkan PowerPoint-nya, ada yang harus Anda lakukan, yaitu Anda lihat di situ di kotak merah, saya kasih tanda, ada di situ slideshow, option slideshow. Anda klik slideshow, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini, ada banyak menu di atas. Nah, Anda fokus ke setup slideshow. Anda klik setup slideshow-nya. Anda klik. Sehingga muncul window baru seperti ini. Nah, setelah muncul window baru seperti ini, Anda pilih pilihan yang kiri atas, itu ada tulisannya apa? Show type. Show type-nya itu ada 3 macam. Yang pertama itu presented, apa itu? Full screen. Ya. Nah, kebanyakan dari kita itu pakainya yang atas. Nah, tapi untuk Splitcam ini termasuk untuk sebenarnya untuk Zoom juga sih paling bagus itu pakai pilihannya yang kedua. Saya sekarang presentasi kepada Anda pakai yang kedua ini. Ya, pilihannya yang window. Ya, pilihannya yang window. Pilihannya yang kedua. Setelah Anda pilih yang kedua, Anda klik OK. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Sama seperti tampilan yang Anda lihat di slide pengajaran saya. Ya, akan tampilannya seperti ini. Nah, setelah tampil seperti ini, baru Anda masuk ke Splitcam. Jadi jangan Anda share window-nya itu jangan ketika masih dalam kondisi seperti ini ya. Ini lalu Anda share window ke PowerPoint, jangan. Tapi pastikan udah posisinya seperti ini dulu. Baru Anda masuk Splitcam, ya, Anda share window, cari, nah ini, Anda lalu window capture, Anda capture yang PowerPoint slideshow. Nah, ya, sehingga akan muncul di layar Splitcam Anda seperti ini. Pak, tampilannya kurang bagus Pak, di atasnya ada, ya betul kurang bagus. Nah, Anda itu bisa di Splitcam itu digeser-geser. Anda bisa geser-geser PowerPoint Anda. Ya, nah cara geser-gesernya, oke saya akan kasih demo sekarang. Cara geser-gesernya seperti ini. Saya balik lagi ke pakai Splitcam saya. Contoh ya, saya mau menggunakan ini buat, nah ini adalah tampilan PowerPoint slideshow saya, contoh ya. Nah ini Anda cuma tinggal geser-geser aja, Pak, Bu. Tadinya tuh tampilannya seperti ini. Nah, jelek banget kan? Ada atasnya, ada bawahnya gitu ya. Nah, caranya gimana? Ah, ya gampang. Anda cuma tinggal geser ke sini, Anda ada garis warna biru di sini Anda tarik gedein. Lalu Anda atur-atur lagi, tarik lagi garis, Anda atur-atur lagi. Sampai ke ukuran yang Anda suka. Atau memenuhi ini. Ya, sesimpel itu. Ya, sesimpel itu. Ya, lihat tadi habis dari PowerPoint ke kamera saya langsung hanya satu klik saja, tak langsung pindah. Pindah lagi ke PowerPoint, tinggal satu klik aja, pindah lagi. Ya, ini seperti ini. Nah ini salah satu kelebihan Splitcam. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu ya, komputer saya speknya kurang tinggi, jadi agak ngeblur. Oke, kita balik lagi. Itu caranya. Sehingga tampilannya akan jauh lebih bagus. Tampilannya akan jauh lebih bagus seperti ini. Ya, Anda cuma tinggal geser-geser sampai maksimal. Nah, ini tampilan yang terbaik. Anda cuma tinggal geser-geser, gedein, geser-geser dari yang tadinya begini, jadi begini, dibikin full screen. Ini cara settingnya. Lakukan setting ini kapan? Sebelum Anda melakukan meeting online.
Nah, Anda pun bisa memasukkan video seperti ini, seperti yang tadi saya udah demokan ya. Anda bisa masukkan video Anda di sini. Nah, tadi ada pertanyaan, Pak, kok bisa Pak virtual background-nya bisa? Ya bisa. Nanti tampilan di split cam-nya tetap layar hijau, tapi tampilan di Zoom-nya seakan-akan Anda menggunakan virtual background. Ya, seperti itu ya. Jadi, kurang lebih gambarannya seperti itu. Mohon maaf kalau yang mau bertanya lewat chat saya nggak bisa jawab. Kalau mau bertanya langsung aja di unmute, Anda tanya aja langsung ya. Nah, sekarang saya mau bahas mengenai creative features. Creative features itu dalam arti kita bisa menggunakan banyak sekali hal-hal kreatif untuk split cam, membuat tampilan video kreatif agar Zoom meeting lebih menarik. Ya, beberapa hal yang bisa dilakukan oleh split cam adalah kita bisa membuat tampilan seperti ini. Contoh dalam sebuah persekutuan doa online, saya membuat teksnya seperti ini di PowerPoint, lalu saya membuat layar saya di kanan bawah. Ini sangat mungkin. Ya, bisa melakukan seperti ini. Nah, gimana caranya melakukan seperti ini? Anda bisa lihat di sini ada tanda mata dan ada tanda titik 3. Nah, ini sangat penting. Anda harus tahu juga fitur-fiturnya apa. Mata itu artinya kalau matanya tidak dicoret artinya akan muncul. Tapi kalau matanya dicoret dia akan mati. Nah, tanda titik 3 itu kalau Anda klik itu ada tulisan di situ ada banyak menu ya. Nah, salah satu menunya adalah move up, move down. Nah, move up, move down ini sangat penting. Kalau Anda memasukkan video Anda pertama di media layer ini pertama, lalu Anda memasukkan PowerPoint, udah pasti video Anda akan ketutup sama PowerPoint. Jadi caranya videonya harus di move up supaya video Anda ada di atas PowerPoint. Kebetulan PowerPoint-nya saya bikinnya pakai slide JPEG ya. Ini untuk contoh aja. Sehingga video Anda akan muncul di atas PowerPoint. Tinggal Anda atur videonya, kameranya, kecil besarnya, lalu posisinya mau di sebelah mana. Ini diaturnya di split cam. Sesimpel hanya drag and drop aja. Ya teman-teman kalau saya sambil ngajar gini, silahkan kalau mau sambil coba boleh ya, sambil coba-coba boleh. Ya, nah ini yang terjadi ya. Oke, lalu di sini ada move down ya, move up, move down. Nah, di dalam split cam juga sangat memungkinkan Anda bisa berada dua layar dengan orang lain. Dan tampilannya sekali lagi tampilan saya pasti akan kelihatan green screen-nya. Tapi tampilan orang lain atau tampilan di Zoom akan muncul seperti saya menggunakan filter background. Nah, ini sangat mungkin sekali melakukan hal seperti ini. Nah, sekarang gimana Pak caranya Pak? Kalau saya pengen memunculkan hal seperti ini, sangat bisa ya. Nah, sekarang saya akan demokan. Nah, contoh saya akan minta di sini ada siapa ya sahabat saya? Ada Aileen nggak ya di sini? Aileen hadir nggak Aileen? Ada ya Aileen ya? Aileen ada. Aileen, oke, Aileen coba saya udah jadiin co-host. Aileen, coba tolong Aileen nyalain video dong Aileen. Nah, karena Aileen ini salah satu adik saya yang cukup cantik ya. Ya. Bagi jomblo-jombloan silahkan yang mau kenalan nama Aileen. Udah nyalakan video Aileen? Oh iya. Nyalakan video dong coba Aileen. Sekarang saya akan demo, saya akan menarik Aileen menjadi satu layar bersama dengan saya. Ya, contoh Aileen. Udah jadi ini Aileen udah ya. Nah, caranya adalah oke, saya akan seperti ini sebentar. Bentar ya teman-teman ya. Saya akan coba perhatikan, bukan sulap, bukan sihir. Saya akan memunculkan Aileen di layar saya sekarang. Saya cuman kecilin, saya punya layar saya kecilin, ya. Ini layar saya. Lalu saya akan memasukkan Aileen satu layar dengan saya. Ini cocok kalau teman-teman lagi membuat acara kayak talk show gitu misalnya ya. Nah, teman-teman bisa melakukan ini.
Iya, muncullah Aileen di layar saya. Satu layar dengan saya. Oke? Ini untuk acara talk show seperti ini cocok, ya. Nah, gimana caranya kok supaya bisa bagus, apa namanya, tampilannya supaya bagus gimana nih gitu kan? Supaya biar kayak tadi gitu loh, kayak gambar saya sama Romo Andang, bisa muncul ada tulisannya dan segala macam. Nah, itu sebenarnya simpel sih. Sebenarnya caranya saya kebetulan juga udah membuat contohnya. Ini lagi saya demokan ya, bentar. Saya harus delete beberapa poin di sini. Kebetulan saya udah siapin bahannya. Saya cuma tinggal masukin image yang saya sudah siapkan yaitu gambar banner dan gambar apa namanya, gambar PNG-nya ya, tapi bentuknya harus PNG ya. Contoh seperti ini. Nah, contoh ya. Ini contoh yang tadi, saya cuma tinggal geser-geser aja ininya. Saya cuma tinggal gedein. Nah, contoh ini acara kemarin, Perduki bersama Kemo Sukses Sejati. Saya bikin acara New Normal with New Hope. Saya cuma tinggal merubah posisi, saya rapihin posisinya, biar lebih rapih. Dan Aileen, perfect. Oke? Ini contoh. Aileen boleh ngomong, Aileen? Bagaimana perasaannya di layar saya? Oke. Biasa aja ya. Biasa Oke. aja kok ya. Biasa aja ya. Nah, ini contoh ya, teman-teman ya. Ini bisa dilakukan di split cam. Jadi ini sangat membantu sekali kalau untuk acara talk show. Kayak seperti beberapa waktu lalu saya ada acara talk show diundang oleh Sandra Abel, FKP 3 Dekanat Selatan. Saya juga menggunakan fitur ini gitu ya. Bagaimana satu layar, lalu ada banner di atas ini gitu ya. Lalu saya bisa satu layar bersama dengan narasumber atau misalnya moderator talk show dengan seperti ini ya. Oke, ada yang chat katanya Rofi cemburu katanya ya. Rofi cemburu kenapa saya kok akrab sama Aileen. Oke, ini contoh ya teman-teman semua. Ya, ini contoh. Saya balikan lagi. Saya balikan lagi ke semula. Nah, caranya gimana sih? Nah, mungkin pertanyaannya gitu ya. Caranya gimana supaya bisa seperti itu? Nah, pertanyaannya kan gitu. Nah, pertanyaannya caranya simpel sebenarnya. Ini perlu dicatat. Nah, teman-teman silakan kalau yang mau mencatat boleh ya. Jadi caranya begini. Pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda kan sekarang di Zoom nih ya. Di Zoom ini kan Anda bisa melihat video teman-teman Anda di atas. Di atas ini kan ada video teman-teman Anda ya. Setuju ya? Yang pakai laptop ya? Ada kan? Nah, Anda cari video orang yang mau Anda yang mau Anda pin, betul, yang mau Anda pin. Jadi caranya adalah Anda contoh di sini saya melihat ada sister saya Susan Hermawan ya, dari PD Santa Ana. Nah, PD Santa Ana ya. Saya melihat dia lalu saya cukup klik kanan di videonya ya. Lalu di situ ada fitur pin video. Coba Anda boleh coba salah satu teman Anda ya. Ya. Di pin. Nah, Pak Surya Dharma tanya, pin seringnya di blok. Nah, itu makanya Anda harus jadi host atau co-host. Ya, Anda harus jadi host atau co-host. Anda nggak bisa melakukan split cam ini kalau Anda nggak lagi host. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Michael. Ini kan lagi Zoom. Saya buka split cam kok nggak bisa? Iya, nggak bisa. Karena Anda urutannya salah. Anda kalau mau buka split cam, ya dan dimasukkan ke Zoom, Anda harus tutup dulu sekarang Zoom-nya, Anda buka split cam, baru Anda masuk Zoom. Karena kalau enggak, percuma. Anda nggak akan bisa split. Jadi urutannya tadi saya sudah jelaskan di awal ya, urutannya jangan lupa. Nah ini contoh, saya harus, gimana caranya menjadikan satu layar, saya harus pin video. Nah sekarang saya udah pin video si Susan. Artinya apa pin video itu? Di layar saya sekarang, yang saya lihat adalah mukanya Susan. Pakai baju warna pink, pakai virtual background, ada salib warna biru. Teman-teman nggak bisa lihat, karena cuma saya yang pin videonya Susan. Lalu setelah saya pin, saya balik ke aplikasi SplitCam. Ya, saya tinggal masukkan
tanda tambah, share window. Saya share window, pilihannya saya pilih Zoom Meeting. Zoom Meeting yang sedang saya lakukan sekarang. Lalu saya klik OK, maka akan muncul gambar Susan di situ. Akan muncul gambar Susan. Nah, ketika sudah muncul gambar Susan, saya cuma tinggal atur posisinya Susan supaya posisinya lebih enak dilihat buat para partisipan seperti itu. Kalau sudah diatur, saya cuma tinggal mengganti kamera saya ke split cam seperti ini. Ya, ini Susan, teman-teman, ya. Tim dari tim PD Santa Ana. Nah, itu caranya. Jadi Anda harus pin video. Nah, setelah Anda pin video, Anda balik ke split cam. Nah, bagaimana ada kelemahan sistem ini, ada satu kelemahan. Oke, saya balikin dulu. Ada kelemahan sistem ini. Kelemahannya adalah begini. Kalau pertemuan online itu direkam, sekali lagi, kalau pertemuan online itu direkam dan yang merekam adalah saya, maka tampilan di hasil rekaman adalah tampilan cuma pin videonya si Susan doang. Tidak bisa menampilkan yang dua kiri kanan. Kenapa? Karena yang rekam saya. Di layar saya kan cuma saya pin videonya Susan. Atau pin videonya Aileen. Ya. Oleh sebab itu, kalau mau menggunakan fitur yang kiri kanan, dua orang dalam satu frame, pastikan yang merekam adalah orang lain. Kebetulan pertemuan kita hari ini, saya nggak ngerekam. Sengaja saya nggak rekam. Supaya rekaman itu hasilnya bagus. Karena kalau rekaman dari saya, ya yang akan kelihatan cuma mukanya Aileen doang di hasil rekamannya. Makanya nanti di rekamannya, ya, di rekamannya Anwar, sorry, ini ada yang mau nanya ya? Sebentar ya, saya jelaskan dulu. Makanya hasil rekaman di si Anwar sama Siska akan bagus. Nah, pertanyaannya, kalau pakai YouTube streaming, hasilnya seperti apa? Sama Pak, tergantung siapa yang mengaktifkan YouTube streamingnya. Jadi oleh sebab itu, saya usul, kalau Anda mau melakukan seperti hari ini, ya seperti ini yang mau dua layar sekaligus, jangan posisikan si orang yang menggunakan split cam ini sebagai host. Oke? Posisinya karena kalau untuk streaming di YouTube kan yang bisa melakukannya kan hanya host gitu ya. Jadi kalau memang kebetulan saya yang jadi host, saya harus meminta tim saya yang lain, teman saya yang lain, saya akan oper hak hostnya itu kepada misalnya Pak Ko Handoko gitu. Ko Handoko saya jadi host. Ya, Ko Handoko dari PD Bethlehem saya jadikan host. Lalu nanti Ko Handoko yang streamingin ke YouTube supaya hasilnya tetap bagus dua layar kiri kanan. Oke. Karena kalau saya yang host, saya yang pakai split cam, saya yang ngepin videonya Aileen, hasilnya percuma. Yang akan muncul nanti di YouTube cuma mukanya Aileen aja, gede gitu, jeglek gitu, gede gitu kan. Gitu. Ya. Nah, ini salah satu fitur kreatif yang bisa dilakukan oleh split cam. Nah, sampai sini ada yang mau nanya? Saya haus, mau minum dulu boleh ya? Ada yang mau nanya boleh? Bro Tony, ini hanya untuk Windows versi 10 ke atas ya? Betul. Windows 10 ke bawah nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh, oke. Yeah. Thank you. Ya, jadi mohon maaf yang pemilik Windows 7, Windows 8, Anda mesti upgrade kalau mau pakai split cam. Ya. Nah, split cam ini bagus dalam arti ya kita bisa melakukan kreatif seperti ini. Ada nggak yang lebih bagus dari split cam? Ada, namanya OBS Studio. OBS Studio tuh persis seperti split cam. Cuman bedanya OBS Studio saya nggak pakai. Kenapa? Karena spek komputer saya masih belum cukup tinggi untuk pakai OBS Studio, itu satu. Jadinya lemot. Komputer saya jadi lemot karena OBS Studio itu berat banget programnya. Split cam jauh-jauh lebih enteng. Ya, OBS Studio gratis. Itu kelebihannya OBS Studio juga gratis. Penggunaannya lebih rumit dari split cam, lebih rumit penggunaannya. Tetapi di bagusnya OBS Studio adalah dia ada chroma key. Chroma key itu salah satu fitur Anda nggak perlu pakai green screen udah bagus. Sebenarnya split cam pun
Zoom sekalipun nggak perlu pakai green screen, bisa sebenarnya selama latar belakang Anda satu jenis warnanya. Lalu lighting Anda cukup. Kebetulan saya hari ini menggunakan lighting, ada 3 lighting. Satu lighting di atas kepala saya di sini lighting, satu lagi lighting di situ, di atas itu, satu lagi lighting dari situ. Ya, karena kalau nggak bagus. Ya, ini berbagi aja. Ya, jadi mohon maaf Pak Hengki Tanim, pertanyaannya apakah Windows 7.8 bisa? Nggak bisa, cukup Windows 10. Oke, saya akan berbagi lagi. Oke, ada yang bertanya. Oh, Susan bertanya. Kalau nggak punya external webcam, cuma dari laptop doang, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman lebih bagus lagi kalau ditambahin lighting ya, si Susan ya. Karena lighting itu sangat pengaruh ya. Karena biasa internal webcam dari laptop itu kualitasnya terbatas. Terkecuali ya laptop dengan high end gitu ya. Artinya laptop mahal ya kameranya juga pasti bagus. Ya, tapi saya lebih suka dengan menggunakan kamera eksternal. Kenapa? Karena lebih praktis. Kayak sekarang saya pakai Iriun. Ini pakai Iriun. Ya, lebih bisa digeser-geser. Ini kan pakai handphone. Ya. Nah, oke, ada lagi pertanyaan. Saya mau jawab dulu pertanyaan sebelum yang lain. Bagus mana streamnya dari Zoom atau split cam? Sebenarnya kalau saya usul lebih tetap dari Zoom ya. Kenapa? Karena kalau streamnya dari split cam, kita perlu download lagi yang namanya virtual audio cable. Ya, dan settingannya untuk split cam itu nggak ada enable original sound. Kan kita kan persekutuan doa online kan menggunakan fitur di Zoom namanya enable original sound. Fitur yang memungkinkan suara musik dan vokal bisa menyatu dan kualitasnya baik. Ya, jadi tetap kalau buat persekutuan doa online lebih prefer streamingnya tetap dari Zoom. Ya, walaupun dari split cam juga bisa gitu. Cuman perlu setting lagi, tambahan alat lagi yang cukup lumayan merepotkan. Ya. Lalu ini Rofi, cobaan hidup jauh lebih berat Om. Oh iya betul, cobaan hidup lebih berat. Ini Rof lagi curhat ya Rofi ya, ternyata ya. Oke, saya akan lanjutkan dulu ya daripada meladeni Rofi yang sedang galau. Saya akan lanjutkan dulu topiknya. Tadi saya udah sampai sini ya. Nah, lalu ada lagi fitur kreatif apa yang kita bisa lakukan? Fitur kreatif yang lain adalah ini. Anda bisa mencoba bikin teks dengan green background. Nah, ini salah satu fitur kelebihannya split cam adalah bisa membaca background ya. Virtual background, bisa menggunakan pertama bisa pakai virtual background, kedua kalau Anda pakai green screen, Anda bisa mencoba teks dengan green background. Saya mencoba membuat sebuah teks menggunakan PowerPoint tapi teksnya belakangnya hijau. Lalu saya masukin ke split cam, hasilnya di Zoom seperti ini. Keren kan? Ini adalah split cam. Jadi split cam itu sangat bisa untuk membuat teks seperti itu. Jadi kebanyakan saya kalau untuk membuat sebuah persekutuan doa yang teksnya mau kayak subtitle seperti itu ya, saya cukup membuatnya dengan 2 pilihan. Saya membuat teksnya itu di Adobe Photoshop dengan latar belakang transparan, lalu saya insert di sini, ya. Atau dengan cara saya membuat teksnya itu dengan layar hijau kayak begini. Karena dengan membuat teks dengan layar hijau, nyampe di Zoom-nya tetap akan bagus. Dia akan mengikuti virtual background yang kita pilih. Kebetulan ini virtual background-nya yang sekarang saya gunakan. Supaya teman-teman paham. Ya, ini contoh yang bisa kita gunakan. Lalu di sini untuk membagikan yang itu juga saya akan berbagi juga contoh. Nah ini teman-teman salah satu fitur dari split cam juga bisa seperti ini. Oh, ini belum balik ya. Kok nanya boleh nggak kok? Boleh, silahkan. Tadi dimunculinnya tetap di Zoom itu pakai screen sharing ya? Buat munculin split cam-nya ada di Zoom, benar nggak? Bukan. Jadi nanti di fitur kameranya salah satunya ada split cam. Jadi coba deh. Sekarang Susan coba klik kan ada tulisan stop video tuh di Zoom-nya kiri bawah ya. Nah, sebelahnya itu kan ada klik yang tanda panah ke atas, kamu klik. Di situ nanti ada select a kamera. Nanti ada salah satu pilihannya itu namanya split cam video driver.
Oh, jadi itu munculin yang ada di split Ya, cam-nya di Zoom betul. ya. Oke, oke, thank you. Betul. Nah, ini contoh ya, saya lagi mau buat apa namanya ini supaya teman-teman sengaja saya seperti ini. Nah, kalau pilihan split cam-nya nggak muncul ya berarti emang bisa ya? Kalau pilihan split cam nggak muncul berarti ada urutannya yang salah. Ci Erika. Ini Ci Erika nih, pasti suaranya saya hafal. Ya, pasti ada beberapa yang salah. Ini saya lagi ngasih contoh bagaimana saya mau memunculkan ayat kitab suci, contoh ya, ayat kitab suci atau teks lagu dari split cam menggunakan saya kebetulan menggunakan filenya PNG, ya, file PNG. Contoh seperti ini. Bentar. Boleh yang mau nanya lagi? Pak Tony, Ya. kalau untuk teksnya itu berjalan, bisa nggak ya menggunakan split cam ya? Teksnya berjalan ya Pak. Kebetulan kalau teks berjalan pakai split cam belum bisa Pak. Ya, belum bisa. Tapi kalau Bapak mau dibuat berjalan, sebenarnya Bapak bisa kalau Bapak menguasai PowerPoint Pak. Jadi PowerPoint itu kan Bapak bisa teksnya kan bisa berjalan set kiri kanan gitu kan. Ya. Nah, itu Bapak bisa buatnya di PowerPoint Pak. Oke. Ya, kalau saya juga pernah membuat seperti itu, teks berjalan saya buatnya di PowerPoint Pak. Oh, jadi dibuat di PowerPoint dulu ya? PowerPoint saya buat, lalu saya masukin tinggal di share window di split cam. Itu bisa. Tony, Iya. ini yang tadi ada yang nanya juga nih di chat, yang green screen itu di split cam itu dijadiin di PPT juga atau gimana ya? Yang tulisan Green teks screen itu di loh. PPT, ya. Green screen itu di PPT. Nah ini contoh ya. Ini sekarang saya kasih contoh dulu. Saya mau membuat sebuah teks ada di bawah. Nah caranya kebetulan ini cara yang pertama adalah ini saya membuatnya di Adobe Photoshop. Saya bikin di Photoshop. Saya bikin image yang dengan gambar belakangnya transparan, lalu saya cuma tinggal insert teks, jadi teksnya ada di bawah. Jadi seperti kayak di subtitle di film-film Netflix gitu ya. Nah ini ada bisa seperti ini. Ya, atau Anda juga bisa masukkan lirik lagu atau apa di bawah ini. Nah, kalau untuk bikin teks yang belakangnya hijau itu di PowerPoint. Ya, cara bikinnya di PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya cuma tinggal bikin background-nya solid color-nya hijau gitu loh. Tapi bisa nggak pertanyaannya dibuatnya jadi satu dengan video kita? Bisa aja, cuma tinggal nanti videonya tinggal kita geser-geser aja. Contoh nanti misalnya contoh ya. Contoh misalnya saya mau oke saya kasih contoh deh sekarang. Ini saya buat seperti ini, lalu saya siapkan PowerPoint. Mohon maaf ya, saya akan coba buat PowerPoint dengan latar belakang hijau. Oke. Saya lagi buat PowerPoint dengan latar belakang hijau. Oke, ada lagi mau nanya sambil saya menyiapin yang lain? Ada yang Saya nanya, Bro. Ya, silakan. Kalau pewarta minta ayatnya mendadak, bisa nggak? Bisa. Sebentar Pak, nanti saya satu-satu Pak, saya jawabnya ya. Bisa banget Pak. Menampilkan ayat mendadak sangat bisa. Jangan takut Pak, kita sebagai pelayan Tuhan harus bisa. Ini contoh ya, teks lagu. Ada lagi yang mau nanya? Nanti saya akan demokan. Ini sekarang saya lagi membuat background PowerPoint hijau. Ya, sebentar. Oke, teman-teman lihat di sini saya sudah punya wait. Sekarang saya balikin dulu ke sini. Ya, teman-teman lihat saya sekarang udah punya PowerPoint yang warnanya hijau. Ini PowerPoint saya sekarang. PowerPoint-nya warna hijau. Saya buat dari PowerPoint, background-nya saya kasih warna hijau, saya bikin teks lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Saya masukin warna hijau ya. Nah, lalu yang saya lakukan adalah sekarang saya gabungkan ayat teks ini dengan di split cam. Lalu bagaimana hasilnya di virtual background?
Anda lihat. Ya, sekarang saya akan kasih tunjuk prosesnya supaya teman-teman tahu bagaimana saya lakukan prosesnya ini semua. Nah, saya udah punya seperti ini, ya, gambar seperti ini. Lalu saya hilangkan dulu ayat yang ada di bawahnya, saya hilangin. Hilangnya juga cuma simple, just one click, tutup aja gambar matanya gitu. Ya. Lalu saya cuma tinggal share window. Saya cuma share window ke yang tadi. Yang gambar ini akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, saya cuma tinggal rapihin, Pak. Saya cuma tinggal rapihin. Ini ya, ini udah jadi satu nih. Ini contoh sederhana, lihat. Kok Lihat. itu warna hijaunya bebas ya? Warna hijaunya bebas. Lihat, ini langsung seakan-akan menjadi satu kan? Seakan-akan menjadi satu sama video saya kan? Tapi tampilan di split cam saya benar-benar nggak bagus. Ini contohnya aja, ini contoh PowerPoint-nya seperti ini. Ini bisa begini. Nah ini, ya, ini bisa teks lagu di sini. Ya, ini contoh. Jadi layar hijau itu bisa dibaca oleh si Zoom sebagai virtual background. Ini akan munculnya seperti ini. Ini masih kasaran ya. Nanti teman-teman silakan atur-atur sendiri split cam-nya digeser-geser, digedein, hurufnya digede-gedein gitu loh ya. Terus jaraknya bikinnya supaya bikin bagus gitu kan. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh split cam. Ya, ini contoh. Yang tadi layar hijau itu jadi seperti ini. Mohon maaf, ini speknya kurang tinggi yang saya punya, jadi kurang bagus. Terus udah gitu teksnya juga saya nggak pakai outline, jadi makanya agak-agak blur. Ya, padahal sebenarnya harusnya enggak. Ya, kalau pakai outline lebih bagus. Ini contoh. Oh, jadi prosesnya bikin PowerPoint, munculin di split kan dengan background hijau, terus share screen apa share window kalau di split cam-nya? Di split cam-nya nggak perlu kan, cuma tinggal pilih scene 1, scene 2, scene 3, scene 4. Tadi kan ada kan? Ada scene 1, 2, 3, 4. Nah itu kamu cuma tinggal atur scene 1 itu mau gambarnya apa. Biasanya saya atur scene 1 itu foto saya seperti ini. Scene 2 itu saya biasa atur ada saya dan ada teks lagu. Scene 3 itu saya biasa atur Alkitab. Nah, pertanyaan bagus, Pak. Tadi ada yang nanya, gimana caranya menampilkan Alkitab? Nah, mungkin teman-teman boleh download Alkitab 2.7. Kalau saya sukanya Alkitab 2.7 ya. Nggak tahu kenapa ya. Alkitab 2.7 itu downloadnya gratis. Ya, silakan download Alkitab Alkitab 2.7 ya. Tampilannya itu Alkitab 2.7 itu seperti ini. Kalau saya share screen ya, coba lihat teman-teman, kalau saya share screen tampilannya Alkitabnya seperti ini. Ini tampilan Alkitab 2.7. Wah, tampilannya seperti ini. Di sebelah kiri ada pilihan perjanjian baru atau perjanjian lama ya. Lalu ada pilihan di sini Yohanes atau Kisah Para Rasul, di sini ada pasalnya, pasal berapa. Nah, ayatnya Anda cuma tinggal scroll ke bawah-bawah begini. Nah, terus bagusnya 2.7 ini hurufnya bisa digedein sesuai dengan pilihan kita. Mau digedein tinggal digedein aja. Ini hurufnya di kanan atas ini tuh. Tinggal digedein ya. Besar banget ya. Nah, aplikasi ini kita bisa atur supaya biar cepat gitu ya. Kita atur supaya di split cam. Caranya gimana? Share window. Jadi buka dulu Alkitabnya, baru masuk ke split cam. Nah, ini saya kasih contoh ya. Saya kasih tunjuk gimana prosesnya supaya teman-teman juga tahu. 2.7 tidak ada di Deuterokanonikanya. Mohon maaf ya, tidak ada di Deuterokanonikanya. Ya, tapi kalau saya mau munculkan di Deuterokanonika, saya biasa buka mifrika.net, di situ ada Alkitab di Deuterokanonika. Saya cukup cuma tinggal share window, tapi saya share-nya browser saya, Google Chrome saya share di Deuterokanonika. Itu triknya, tipsnya. Nah, kalau saya mau muncul, ini saya balik lagi ya ke split cam ya, split cam saya. Nah, sekarang saya mau munculkan Alkitab di sini. Gimana caranya saya memunculkan Alkitab? Nah, memunculkan Alkitabnya saya buka scene yang baru. Saya buka scene yang baru. Kebetulan saya punya scene yang baru, masih hitam. Lalu saya masukkan di sini share window. Mohon maaf, mungkin Anda nggak ngeliat apa-apa, tapi saya masukin, ya. Nah, akan muncul seperti ini. Seperti biasa, kalau udah muncul seperti ini, cuma tinggal kita geser-geser aja. Kita gede-gedein, kita cukup, kita pasin dengan kebutuhan. Nah, udah selesai. Ketika ada
Oke, sekarang saya mau tes. Nah, sekarang saya mau ajak, di sini ada beberapa pewarta saya tahu, dan pengajar Kasinta. Ada Kasinta di sini, Kasinta Suryo. Kasinta Suryo, boleh dong tes. Ceritanya Kasinta sedang mengajar, oke. Kasinta sedang mengajar, artinya kalau Kasinta boleh nyalakan video Kasinta, saya sedang simulasi. Jadi di sini Anda sebagai host harus pintar-pintar secepat mungkin spotlight video ya. Kasinta boleh nyalakan video, Kasinta? Kasinta sudah menyalakan video. Contoh, nah sekarang Kasinta sedang mengajar. Kasinta boleh di-unmute Kasinta? Oke. Nah sekarang Kasinta sebut saja ayat berapa aja. Saya akan cari, saya akan tampilkan secepat mungkin. Sebutkan Baik, ayatnya Kasinta. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama membaca ayat Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Nah, saya siapin Yohanes 3 ayat 16. Lalu saya spotlight diri saya sendiri. Saya harus spotlight diri saya sendiri dulu. Oke. Baru saya tampilin Yohanes 3 ayat 16. Oh, oke. Cepet ya? Yes. Secepat mungkin, ya. Jadi saya harus balik lagi spotlight diri saya sendiri, supaya split cam-nya muncul gitu loh. Kan ini kan saya nggak pakai share screen. Ini kan video saya. Sekarang video saya tampilannya ini. Ya, oke. Sebut lagi ayat lagi Kasinta. Ayat yang mana aja terserah. Oke, Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Oke, Titus 3 ayat 5. Saya langsung tampilkan Titus 3 ayat 5 untuk Kasinta. Saya tinggal spotlight saya punya video. Selesai. Oke. Wow. Oke. Hampir sama kayak easy worship gitu ya? Ya, beda teknik sih KS. Cuman ya kita bisa melakukan ini. Nah, ini perlu latihan ya, teman-teman. Ini perlu latihan. Jadi ini ayat. Ya, nanti ketika udah selesai ayat, mau balik lagi ke Kasinta lagi, tinggal kita cari videonya Kasinta, kita spotlight lagi pewarta khotbah. Lalu setelah sementara pewarta khotbah, saya cuma tinggal ganti split cam saya ke muka saya sebagai saya WL misalnya. Saya cuma kalau udah selesai, saya cuma tinggal spotlight lagi saya punya video, selesai. Ya, secepat itu. Jadi split cam itu sangat memudahkan pekerjaan kita sebagai host, ya, sebagai WL, sebagai pengajar, pewarta gitu ya. Nah, bahkan kalau diundang sebagai pewarta sekalipun saya cukup hanya meminta kepada timnya, kepada tim yang mengundang saya nggak perlu dijadiin co-host, tapi cukup jadikan cukup spotlight video saya anytime saya bilang. Karena saya memunculkan ayat gitu kan. Bahkan ketika saya diundang khotbah di satu persekutuan doa gitu, saya khotbah seperti ini dan saya memunculkan ayat, saya siapin dulu ayatnya. Saya memunculkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 misalnya. Saya cukup siapin dulu ayatnya misalnya. Saya sudah siapin ayatnya. Lalu saya sambil ngomong seperti itu. Baik Bapak dan Ibu saudara terkasih, mari kita lihat dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang hendak kita. Nah, udah seperti ini saya balik lagi ke wajah saya dan seperti itu terus. Ya. Oke, ini sangat memudahkan buat para pewarta, pengajar supaya umat juga. Karena gini, kita harus memikirkan online itu kan kita nggak bisa waktunya berlama-lama. Umat tuh cepet banget bosan. Bayangkan umat tuh duduk loh 1 jam, 2 jam gitu kan. Nah kalau kita nggak bisa mempersembahkan sesuatu yang menarik, yang cepat, yang baik, itu nanti umat juga ini ya yang akan kasihan. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin saya cek dulu. Alkitab 2.7 tidak ada di Deuterononika, ya sudah saya jawab ya. Urutan aplikasi lain muncul duluan, kemudian baru split cam. Betulkah begitu? Betul. Iya betul. Sebenarnya nggak perlu sih. Yang penting kalau split cam itu kamera dulu Pak. Kamera harus muncul dulu. Pak, ini Kogun yang nanya ya. Kamera muncul dulu, kamera, split cam, aplikasi-aplikasi lain muncul terakhir, menyusul nggak ada masalah. Ya, kita cuma tinggal share window aja. Ya. Oke, terus mungkin saya lanjutkan lagi sedikit lagi bahan saya. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Tadi sempat ini ya. Oke. Nah, tadi kita sudah sampai di sini ya, mencoba teks dengan green background.
Hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau mencoba teks seperti ini? Bisa, bisa. Ini sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya PowerPoint, Pak. Ya, ini sebenarnya PowerPoint. Ya, sekali lagi, tampilan di split cam saya seperti ini, hijau. Tampilan di split cam hijau, tapi begitu sampai di zoom akan menjadi seperti ini. Bagus. Karena ada green screen. Ini tampilan apa? Ini tampilan ini adalah tampilan PowerPoint. Teks ini adalah PowerPoint, cuman bedanya PowerPoint-nya itu sama saya diatur aja PowerPoint-nya gitu loh. Ya. Oke. Nah, teman-teman silakan kalau teman-teman mau berlatih karena berlatih itu sangat penting ya. Ini sebenarnya workshop-nya udah selesai. Sekarang waktunya tanya jawab. Dan teman-teman kalau mau kontak saya silahkan di WhatsApp, Instagram saya ada. Dan teman-teman kalau merasa diberkati dan mau memberkati silahkan ada nomor rekening saya bisa dicatat. Oke, barangkali ada teman-teman yang mau bertanya kepada saya silahkan mengenai split cam ini. Bro Tony, Ya. mau nanya, misalkan tadi urut-urutannya penting ya, cuman waktu pelaksanaan misalnya kita kacau urutannya itu ternyata kita salah, apa yang bisa kita lakukan ya? Nggak bisa. Close semua lagi gitu ya? Anda harus keluar dulu dari Zoom, Anda harus memulai lagi dari awal. Oh, oke. Thank you. Ya, gitu. Bro Tony, Ya, hadir. tadi kan dikatakan kalau bikin PPT itu ada khusus, artinya di satu sisi aja untuk menampilkan teks lagunya. Itu apakah di atas atau di bawah atau di mana? Yang mana ya? Yang PPT yang mana ya? Mau menampilkan teks lagu di bawah? Oh, oke. Saya kasih demo sekarang ya. Saya kasih demo sekarang. Thank you. Saya akan bukakan buat teman-teman semua ini. Sebuah PPT yang ada tulisannya di bawah. Oke, jadi yang saya buat teman-teman semua ya, ini saya share screen aja deh. Ini yang saya buat adalah PPT-nya modelnya seperti ini. Lihat, PPT yang saya buat seperti ini. Jadi tulisannya saya taruh di atas semua. Saya taruh tulisannya, sebenarnya di bawah juga bisa sih. Taruh di atas bisa, di bawah bisa. Saya cuma buat PPT seperti ini. Ya. Ini yang saya lakukan. Nah, ini sesuka hati kita ya, mau satu baris, mau dua baris. Kalau saya lebih suka satu baris seperti ini. Nah, setelah udah lakukan seperti ini, saya cuma tinggal di share. Cuman tinggal di kayak tadi ya, pastikan slideshow nyala, setup slideshow. Nah, akan muncul seperti ini. Pastikan yang kedua, yang window yang muncul, lalu saya klik OK. Nah, setelah OK, saya langsung slideshow. Munculnya seperti ini kan. Ketika sudah muncul seperti ini, yang saya perlu lakukan adalah memasukkan slideshow ini ke split cam. Nah, contoh ya, sekarang saya kasih demo ya. Saya demo ini sekarang. Saya sekarang masuk ke split cam saya. Saya ganti dulu ininya ke split cam. Supaya teman-teman bisa ngeliat prosesnya. Nah, ini saya udah di split cam saya nih sekarang. Udah pakai split cam. Lalu saya masukin PowerPoint yang tadi sudah di slideshow tadi. Saya klik tanda tambah, share window. Saya cari yang tadi ada split cam, PowerPoint, ya PowerPoint-nya, nama PowerPoint-nya akan muncul seperti ini. Ketutup, wajah saya ketutup. Sebenarnya nggak ketutup sih, saya cuma tinggal digeser aja ke bawah, tarik ke bawah. Ini akan muncul pelan-pelan. Gitu ya. Oke? Saya atur posisinya. Segini cukup. Kurang besar. Ini di sebelah sisi kanan, bawah masih ada celah, saya gedein. Nah, cukup. Tapi ini saya mau nutup ini nih. Saya mau menutup yang tulisan PowerPoint-nya ini jelek banget nih. Oh ya, gampang. Di UVC kameranya, saya balik lagi ke kamera saya. Kamera saya pastikan di move up, ketutup lagi kan. Nah, saya tinggal geser kamera saya ke atasin. Geser. Cukup. Selesai deh. Jadi deh teksnya di bawah. Apalagi kalau Anda buat teksnya background-nya ini background warna hijau, ini lebih bagus lagi hasilnya. Kenapa? Karena nanti akan menjadi satu dengan virtual background yang saya setting. Ya, simple ya. Jadi cuma tinggal dioptimalisasikan di PowerPoint-nya, diatur-atur, kita bisa atur sesuka hati kita di sini.
As simple as that. Ada pertanyaan? Bro. Ya. Ini gue tadi baru nemuin kalau misalnya kita buat kayak gini kan tulisan, tapi tulisannya kebalik. Jadi mirror my window-nya harus dimatiin dulu di settingannya. Oh iya betul. Itu caranya adalah di video settingnya. Di video settingnya, nah ya dalam beberapa kasus memang betul di dalam beberapa kasus hurufnya bisa kebalik-balik ya, itu karena settingan di Zoom-nya belum disetting. Jadi caranya teman-teman tinggal cek di sebelah stop video di Zoom Anda itu ada pilihan video setting. Begitu Anda klik ada tulisan video setting, begitu Anda klik video setting, itu akan muncul setting di bawah tengah itu ada tulisan My Video, lalu ada beberapa pilihan Enable HD, Enable HD-nya kalau bisa di checklist, lalu Mirror My Video. Nah itu, Mirror My Video-nya jangan sampai di checklist. Karena begitu di checklist, tulisannya akan kebalik semua. Ya, itu settingan di Zoom-nya. Ya, mungkin begitu, teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Mau tanya kok Tony. Iya, silakan. Tadi kan aku udah nyoba nih dua-duanya. Kayaknya kalau ini cuma bisa di Windows ya. Kalau di Mac ini agak nyerah deh. Udah tampilannya agak beda menu-menunya. Terus yang tombol Go Live itu tuh nggak aktif gitu. Nah terus saya coba ini duluan. Terus Zoom tetap ini sih complicated gitu. Tapi kalau di Windows bisa. Iya betul. Nah apakah emang pernah ada yang nyoba yang pakai Mac emang bisa lancar atau memang emang agak problematik? Saya mohon maaf dulu sebelumnya, saya bukan pemakai Mac, jadi saya nggak bisa menjawab pertanyaannya Ci Erika. Tapi di sini ada Pak Gunawan HP dari Alam Sutra, mungkin Kogun bisa di-unmute, bisa jelaskan kalau di Mac bagaimana Kogun? Kogun udah pernah mengalami belum? Kogun? Oh, Kogun lagi ke WC mungkin. Ya, tadi ada Pak Gunawan HP. Ya, saya mohon maaf nggak bisa menjawab pertanyaannya Bu Erika karena saya bukan pemakai Mac, itu satu. Kedua, iya karena saya nggak ngerti aja gitu loh di Mac ya. Itu aja sih masalahnya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Oh ya, oke. Nanti saya akan tampilkan nomor HP dan nomor rekening saya, ada yang nanya ya. Oke, ada yang nanya lagi silakan sambil siapin. Kalau misalkan virtual background saya kan kayak gini, nanti itu yang akan muncul di PPT ya, sama ya? Cuma bisa milih satu ya? Virtual background yang akan muncul di PPT. Maksudnya kalau kita kan bikin PowerPoint-nya belakangnya hijau, terus saya pakai virtual background yang kayak di belakang, otomatis nanti yang di PowerPoint munculnya sama seperti yang di belakang saya, gitu kan? Betul, sama persis. Oh, nggak bisa milih beda berarti ya? Nggak bisa. Thank you. Yo, sama-sama. Bro, tanya bro. Ya, silakan. Untuk audio yang sekarang Bro Tony pakai, itu masuknya ke split cam atau ke Zoom-nya? Thank you. Audio yang saya pakai sekarang, saya masuk ke split cam, Pak. Oke. Masuk ke split cam. Ya, ini yang mau kontak saya silakan. Kontak saya, ada yang mau berbagi. Buat saya juga boleh, mudah-mudahan Tuhan memberkati. Dan teman-teman saya juga ada mau kasih pengumuman. Barangkali ada yang mau, jadi sebenarnya bahan ini sebenarnya harusnya bahan berbayar sebenarnya ya. Karena ini masuk kelas Zoom yang advance. Tapi saya berbagi untuk teman-teman yang perpelayanan. Nah, teman-teman yang mau mendalami lebih jauh lagi mengenai split cam, mengenai PowerPoint, mengenai segala sesuatu, saya ada coaching kliniknya yang saya buka dengan harga 500.000 per orang. 500.000 per orang atau per persekutuan doa boleh ya, per orang atau per persekutuan doa atau per gereja itu 500.000 akan mendapatkan apa aja? Akan mendapatkan pelatihan private dari saya untuk PD-nya, untuk persekutuan doanya, termasuk nanti dapat bonus video opening untuk pembukaan ibadah atau persekutuan doa. Lalu saya akan memberikan bonus program Adobe Photoshop for free. Jadi yang program yang artinya program yang asli tapi for free saya kasih gitu ya buat yang mau ngambil program ini sama saya coaching klinik ini. Lalu dapat lagi PPT PowerPoint yang modelnya keren-keren seperti ini ya, model PowerPoint yang keren-keren seperti ini, template-nya
yang profesional saya akan kasih juga. Itu nilainya sebenarnya di atas 500.000, tapi saya kasih kalau bagi persekutuan doa atau gereja yang mau mengambil coaching klinik sama saya. Ya, jadi akan dapat pelatihan private dari saya, lalu dapat program Adobe Photoshop dari saya termasuk, dan termasuk juga PPT yang profesional, yang termasuk nanti ada video cara edit-editnya. Ya, jadi PPT-nya buat para pengajar pewarta biar keren-keren tampilannya, biar ada bisa gerakan, ada motion seperti apa gitu ya. Nah, itu udah termasuk di situ. Kalau ada yang mau mengambil silahkan nanti daftar ke saya langsung secara pribadi di WhatsApp nanti untuk janjian waktunya. Karena sekarang masalahnya buat saya adalah di waktu ya. Waktunya agak sulit cari waktu saya untuk ngajar. Tapi nggak apa-apa, saya berbagi aja buat bagi yang mau ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ini kalau nggak ada yang tanya ini biasanya benar-benar ngerti atau benar-benar nggak ngerti ini. Mudah-mudahan benar-benar ngerti ya. Pak Agus Handoyo udah ketawa terus nih. Pak Agus gimana kabar? Surabaya ya? Surabaya kan Pak? Semarang Pak. Oh Semarang, sorry Pak Agus Semarang ya. Masih bingung karena belum coba, nanti baru akan dicoba. Nanti saya akan... ya. Boleh. Ya, mungkin yang di recording mungkin bisa di stop dulu, Anwar dan Siska. Ya.